Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Denny Lumempau, dalam acara Pancaran Air Sorgawi. Firman Tuhan hari ini saya berikan tema Predikat yang Membanggakan. Injil Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Saya hanya membaca kalimat awal dari masing-masing ayat. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang memberi predikat kepada murid-murid pada masa itu. Dan predikat ini berlaku bagi kita semua, murid-murid masa kini. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dari masing-masing predikat, saya ingin memberikan penjelasan supaya kita benar-benar setuju kepada kesimpulan bahwa predikat ini benar-benar membanggakan. Kita mulai terlebih dahulu dengan istilah kamu adalah garam dunia. Saudara, ada banyak penafsiran terhadap ayat ini. Yesus sedang menganalogikan saya dan saudara, murid-muridnya sebagai garam dunia. Ada satu yang mau saya sampaikan berdasarkan istilah tadi, bahwa saya dan saudara adalah garam dunia, adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Garam diterima oleh semua orang. Garam dapat masuk kepada semua lapisan masyarakat. Kalau saudara boleh perhatikan, dari orang-orang yang strata ekonominya maju, strata ekonominya makmur, disebut orang kaya, disebut konglomerat, maka pasti di rumahnya ada garam. Pasti orang itu suka dengan garam. Ketika kita turun kepada kelas ekonomi menengah, maka di rumahnya pun pasti juga ada garam. Ketika kita turun lagi kepada strata sosial yang paling rendah, golongan ekonomi lemah, di rumahnya pun pasti ada garam. Ketika kita perhatikan kepada jabatan-jabatan, sama saja saudara, pejabat tinggi, pejabat menengah, rakyat biasa yang gak punya jabatan, di rumahnya tetap ada garam. Jadi saudara, garam ini bisa masuk ke semua lapisan masyarakat. Garam ini tidak pandang bulu, garam ini bisa hadir di mana saja. Jadi, satu pelajaran dari garam yang mau saya bagikan adalah, kalau kita murid-murid Tuhan, maka kita harus bisa masuk kepada semua orang. Kita harus bisa diterima, kita harus dibutuhkan oleh semua orang. Kita adalah orang-orang yang tidak pandang bulu. Kita bisa bergaul dengan orang yang strata sosialnya tinggi, menengah, bahkan kita pun juga dekat, akrab dengan orang-orang yang strata sosialnya rendah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengertian ini menyimpulkan bahwa garam adalah sesuatu yang membanggakan. Predikat garam dunia adalah predikat yang luar biasa. Yang kedua saudara, Tuhan Yesus menyebut kita sebagai terang dunia. Ada penekanan tersendiri untuk predikat yang kedua ini. Terang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Terang selalu ada dalam setiap kegiatan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap aktivitas manusia. Jadi, kalau saya dan saudara disebut sebagai terang, maka kita harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak boleh bersembunyi. Terang itu tidak boleh disembunyikan. Terang itu harus dimunculkan. Tampilkan dalam perbuatan-perbuatan kasih. Ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat, maka mereka senang dengan kehadiran kita. Ditambah lagi ada perbuatan nyata di lingkungan masyarakat. Ada perbuatan yang bermanfaat untuk sesama kita. Maka mereka bisa mengenali bahwa benar-benar kita sebagai terang yang bermanfaat. Bahkan kemudian mereka bisa turut memuliakan Tuhan. Mereka merasa bersyukur dan merasa senang dengan kehadiran kita. Oleh karena itu, jangan sibuk hanya mengurusi diri sendiri. Jangan hanya mengurung diri di rumah.
Jangan hanya aktivitas-aktivitas yang berorientasi untuk kepuasan diri sendiri. Pikirkan lingkungan kita, lakukan sesuatu untuk sesama kita. Hadirlah dalam aktivitas-aktivitas mereka, hadirlah dalam kehidupan mereka. Maka terang itu bermanfaat dan saya dan saudara berhasil untuk menjadi predikat yang memuliakan Tuhan, menjadi predikat yang membanggakan, yaitu terang dunia. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Baik garam maupun terang memiliki kesamaan, namun keduanya memiliki penekanan arti masing-masing. Kedua pengertian itu saling melengkapi, dan kedua pengertian itu adalah saya dan saudara, karena kita disebut garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.